Silakan dibuka. Taruh. Oke. Dokter Tifa. Dokter Tifa. Ini di tengah kok ya. Mikrofonnya di tengah kayak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini kami berkumpul bersama setelah tadi kita melaksanakan diskusi dan juga bedah buku yang pertama, sekaligus kita juga mencermati perkembangan situasi terakhir, di mana dalam perkembangannya kita turut berduka karena per hari ini sudah ada 10 korban jiwa ketika peristiwa kerusuhan dan juga demonstrasi di mana-mana ini terjadi ya. Detail bisa kita baca di media massa ya. Ada beberapa korban di Makassar yang paling banyak, kemudian ada di Jakarta, di Jogja dan kota-kota lainnya. Dan hari ini kita juga akan menyampaikan beberapa sikap kami ya terhadap situasi terakhir ini. Akan dimulai pertama kali oleh sahabat saya, seorang wanita pemberani yang orang Indonesia sudah hafal semua, yaitu Dokter Tifa. Silakan, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kami berkumpul Lebih dekat. Kami berkumpul pada malam hari ini untuk memberikan beberapa pandangan, kemudian juga terkait dengan beberapa hal yang terjadi di negara kita. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, kita sama-sama berduka dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Di beberapa kota terjadi secara bersama-sama demonstrasi yang kemudian terjadi kerusuhan-kerusuhan yang memakan korban jiwa. Kita berduka cita secara sangat mendalam karena yang mengalami korban yang menjadi syuhada adalah anak-anak muda, bahkan beberapa seusia anak saya, sehingga saya sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai wanita Indonesia merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Sesungguhnya sungguh tidak seharusnya ada sebuah kejadian yang menjadi tanggung jawab mutlak dari kepolisian, dibiarkan anak-anak muda jatuh menjadi korban. Dan sampai dengan hari ini orang yang paling bertanggung jawab, yaitu Kapolri, masih bercokol dalam jabatannya. Seharusnya apabila budaya, apabila sikap ksatria ditunjukkan dengan kejadian ini, tidak usah harus didorong oleh rakyat, tidak usah harus diminta, tidak harus dilakukan sebuah keputusan presiden. Kapolri harusnya secara legowo, secara bertanggung jawab mundur dari jabatan Anda. Saya sebagai seorang ibu dari seorang anak yang seusia dengan almarhum Afan Kurniawan, seusia anak saya seusia dengan almarhum Reza, sedih sekali dengan peristiwa ini. Apalagi mereka berdua, 2 dari 10 korban saat ini jatuh menjadi korban, wafat menjadi syuhada karena alat senjata dari kepolisian. Ini yang seharusnya tidak usah menunggu hari berlalu. Pada saat kejadian Afan Kurniawan, seharusnya Kapolri secara legowo, secara jantan, secara bertanggung jawab harus menyatakan mundur. Bukannya kemudian seperti pernyataan yang disampaikannya bahwa mundur atau tidaknya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Itu namanya memindahkan tanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi ini saya mengimbau, peristiwa ini tidak akan berhenti karena luka rakyat akibat dari arogansi, akibat dari sikap hedonis dan flexing dari para wakil rakyat, kemudian juga dari kebohongan-kebohongan 10 tahun dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana salah satu dari kebohongan terbesar yang kami hentikan dengan riset kami yang kami tulis dalam buku Jokowi's White Paper ini seharusnya menjadi sebuah sikap yang jelas dari rezim saat ini,
dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk secara tegas berpihak kepada kebenaran yang kami rakyat usung, dan kami sangat ingin keadilan ditegakkan. Karena sampai dengan hari ini pihak-pihak yang paling bertanggung jawab, yaitu Kapolri, kemudian Komandan Brimob, kepala atau komandan itu, dan Satbrimob, ya, yang harus bertanggung jawab terhadap kematian dari almarhum Afan Kurniawan sampai dengan hari ini tidak dicopot. Ini aneh sekali. Apakah harus ada korban lagi? Apakah harus ada kerusuhan-kerusuhan lagi supaya orang-orang tersebut, pejabat-pejabat tersebut bisa ditindak? Nah, untuk itu maka kami sekarang berkumpul untuk berdiskusi, untuk menganalisis sikap-sikap apa atau tindakan-tindakan apa yang harus rakyat lakukan, karena negara ini adalah